Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Allah jauh lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Dalam ayat lain, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak dibiarkan sesat dan siapa yang layak diberikan hidayah. Allah lebih tahu alasannya, ya. Lalu Allah merinci dalam banyak ayat, juga dalam banyak hadis, siapa saja orang-orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak. Yang layak diberi hidayah adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh. Seluruh ibadah, kebaikan, amal soleh itu mengundang turunnya hidayah Allah. Dalam Al-Quran Allah banyak menerangkan contoh. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, yuwafiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan memberi hidayah, taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh, untuk mensolehkan amal-amal kamu. Ayat ini menjelaskan hidayah Allah turun karena orang itu berbuat sesuatu yang baik berupa berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Perkataan yang baik, qawlan sadida itu bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa belajar ilmu, mengajarkan ilmu, bisa juga berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, ya, cara yang ma'ruf. Itu semua qaulan sadida. Itu mengundang turunnya hidayah Allah. Allah menyatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian untuk beramal soleh. Ini salah satu ayat. Hidayah turun karena balasan atas perbuatan baik orang itu sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi SAW, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi SAW, wajib kalian berbuat jujur karena kejujuran itu yahdi itu memberi hidayah, menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir ini ada dua maknanya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Pertama, bir itu adalah berbuat kebaikan. Kedua, bir bisa berarti terlepas dari sebuah kebiasaan dosa. Kata Rasul SAW, wajib kalian jujur. Kejujuran itu bisa menuntun pelakunya kepada perbuatan baik. Ini menunjukkan, mengisyaratkan makna menunjukkan kepada perbuatan baik. Kejujuran mengundang turunnya hidayah Allah untuk berbuat baik setelah melakukan kejujuran tadi. Diberi hidayah. Sebaliknya, jadi intinya kalau hidayah Allah turun karena balasan atas kebaikan baik orang itu sebelumnya, gitulah. Sebaliknya, Allah membalas orang-orang yang berdosa dan maksiat dengan cara dicabutnya hidayah itu dari diri dia. Hidayah yang sudah ada sebelumnya Allah cabut karena dia bermaksiat. Berkata Rasulullah SAW sebagai lanjutan dari hadis yang barusan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua maknanya. Pertama adalah al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat.
Yang kedua, al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia nggak berani melakukan dosa ini, nggak berani. Kegedean itu dosanya. Setelah dia berdusta, tiba-tiba kok nekat berani melakukan dosa-dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Sebelum dia berdusta, dia biasa memelihara tahajud, saum Senin Kamis, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Setelah berdusta, tiba-tiba berat untuk melakukan semua itu. Akhirnya ditinggalkan. Itu khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Berdusta menyebabkan tercabutnya hidayah Allah dari diri orang tersebut. Dan berdusta menyebabkan terdorongnya orang itu untuk melakukan dosa dan maksiat dalam bentuk selain dusta, dalam bentuk yang lainnya. Walhasil, kenapa Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang? Selain karena rahmat dan kasih sayangnya, juga pasti ada sebab. Siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat, Allah lebih tahu. Dan semua sikap Allah itu, penetapan Allah itu didasarkan kepada sikap adil dan hikmahnya. Pasti adil. Allah mengetahui lahir batinnya setiap orang. Kalau kita kan hanya mengetahui lahiriah seseorang. Allah mengetahui orang itu setiap saat, setiap detik, tanpa henti. Kalau kita kan mengetahui orang hanya ketika ketemu, ketika ngobrol, ketika kita berinteraksi. Di luar itu kita tidak tahu. Maka Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Cuma Allah menerangkan salah satu penyebab orang itu tidak diberi hidayah, termasuk tidak diberi hidayah untuk tobat. Mungkin orang tersebut masih memiliki etikad syirik, etikad kufur, keyakinan bidah, dan keinginan untuk bermaksiat yang menggebu-gebu, dan sedikit kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kecenderungannya kepada keburukan lebih besar daripada kepada kebaikan. Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla.